tingginya kasih Yesus dalam. Sekali lagi ya, bertambah-tambah jalannya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya, dalam ke bawah semuanya, lebih dari laut, lebar tak mengerti bumi. Kita loncat tinggi sekali kasih Yesus dalam. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebar tapi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Budaya lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah tingginya, tambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya bukan mengerti bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Ke bawah lagi ya. Dalamnya lebih dari laut, lebar tinggi loncat, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi, kasih Yesus dalam. Hai, shalom, happy Sunday adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Kamanda harap ada sehat di rumah, ada tetap dalam keadaan sukacita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami dijagai, kami dilindungi, kami diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu yang menjadi kekuatan kami, firman itu yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang hal kekhawatiran. Nah, ketika Kak Manda ngomong kekhawatiran, apa sih yang ada dalam pikiran adik-adik? Apa ya Kak Manda khawatir itu? Khawatir itu seperti kita ini cemas. Cemas dalam hal apa ya? Cemas dalam hal kita nggak bisa mengerjakan tugas. Kita cemas mungkin besok kita pakai baju apa waktu kita ke pesta. Cemas mungkin besok kita makan apa ya? Nah, itu juga termasuk hal kekhawatiran. Oke, kita akan buka dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 34. Sudah adik-adik, Kak Manda tunggu ya di Matius 6 ayat 34. Yaitu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai urusannya sendiri, urusan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang hal kekhawatiran. Ketika kita khawatir, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita takut? Apakah kita cemas? Ataukah kita bahkan sampai kayak benar-benar deg-degan banget rasanya? Aduh, aku takut Kak Manda besok gak bisa kerjain ulangan. Aduh, aku takut banget Kak Manda besok gak bisa bangun pagi. Aduh, aku takut banget Kak Manda besok gak bisa pergi ke sini. Oke. Nah, mungkin di dalam kondisi kita yang seperti ini, seperti virus corona adik-adik, kita mungkin takut, kita mungkin khawatir waktu kita keluar. Aduh Kak Manda, aku kayaknya takut kalau keluar, aku khawatir nih nanti kalau misalnya aku sakit gimana ya. Nah, jangan takut adik-adik, kita punya Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan Yesus yang menjadi pelindung kita, yang masih menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Oke, kita nggak boleh lengah terhadap virus corona yang ada. Yang terpenting kita selalu pakai masker, kita selalu cuci tangan kemanapun kita pergi. Nah, Kak Manda punya satu lagu pujian seperti ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, pasti Tuhan beri makan. Bunga bakung
tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Yes, kita harus percaya adik-adik bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Tuhan itu selalu memberkati kita. Kamu udah punya satu cerita. Nah, mau denger? Oke. Cerita ini cukup singkat, tapi itu waktu Kak Manda denger, waktu Kak Manda baca, wow, Kak Manda sungguh merasa diberkati dengan cerita ini. Ada seorang raja. Raja ini dia termasuk raja yang kaya, raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang besar. Nah, raja ini karena dia punya uang yang banyak, dia suatu hari buat suatu pertunjukan, yaitu pertunjukan sirkus. Wow, pertunjukan sirkus. Adik-adik pernah dengar? Aku pernah dengar. Aku pernah lihat pertunjukan sirkus. Wow, ada apa itu di dalamnya? Nah, pertunjukan sirkus itu kayak ada ini loh adik-adik, kayak ada singa, terus kayak ada lumba-lumba. Nah, mereka kayak melewati suatu rintangan. Wow, itu seru banget. Adik-adik bisa buka di YouTube kalau adik-adik penasaran apa sih pertunjukan sirkus itu. Nah, raja ini, dia ini buat satu pertunjukan sirkus dan dia punya satu pengawal. Nah, pengawal ini dia hebat banget dalam kegiatan sirkusnya. Di dalam satu pertunjukan sirkus itu ada sebuah tali, hanya ada satu tali adik-adik. Nah, tali itu melintang di atas sebuah jembatan. Nah, di bawah jembatan itu tuh sudah ada jurang yang sangat dalam. Nah, apa yang dilakukan sama bapak penjaga ini? Bapak penjaga ini bilang seperti ini. Adik-adik, percaya tidak bahwa aku bisa melewati satu tali ini? Nah, kira-kira pertanyaan Kak Manda ini, adik-adik bisa apa tidak ketika melewati hanya satu tali di atas jembatan itu? Jadi benar-benar hanya ada satu tali. Nah, bapak penjaga ini benar-benar jalan di atasnya. Nah, seketika itu juga bapak ini benar-benar jalan dari ujung ke ujung. Wow, dia berhasil. Semua orang kasih tepuk tangan yang meriah untuk bapak itu. Nah, orang-orang yang ada di sana masih tidak puas dengan pertunjukannya, hanya bapak itu jalan saja. Akhirnya bapak itu membawa sebuah gerobak. Orang-orang menantangnya. Ayo bapak, pasti kamu bisa melewati tali itu dari ujung ke ujung dengan membawa sebuah gerobak. Wow, akhirnya dia membawa sebuah gerobak itu. Dan adik-adik tahu ternyata dia berhasil melewati tali yang benar-benar hanya ada satu di situ. Dia tidak jatuh. Nah, orang-orang semua di sana bertepuk tangan lagi dengan sekeras-kerasnya. Seketika itu juga para pengunjung belum puas adik-adik, akhirnya menantang lagi satu hal gini. Bapak, aku ingin rajamu kamu gendong untuk melewati sebuah tali itu. Dan ada yang tahu, raja yang Kak Manda bilang yang kuat, yang besar. Nah, raja itu, dia tuh badannya besar sekali adik-adik. Sehingga raja itu merasa ketakutan, bilang, jangan saya tidak mau digendong, mending orang lain saja, saya tidak mau jatuh, kayak gitu. Nah, karena nggak ada satupun orang yang mau, waktu itu ada satu anak kecil, dia tiba-tiba melambaikan tangan seperti ini, bapak saya mau, gitu. Dan pada akhirnya anak kecil itu mau digendong bapak itu untuk melewati tali itu dari ujung ke ujung. Wah, kira-kira adik-adik, bapak ini berhasil nggak ya? Ayo tebak, berhasil apa nggak berhasil? Berhasil dong adik-adik. Nah, bapak ini benar-benar menggendong anak kecil itu sehingga sampai pada ke ujungnya dan tidak jatuh ke jurang. Wow, semua orang tepuk tangan terhadap aksi yang dilakukan oleh bapak itu. Akhirnya semua orang pada penasaran, kenapa sih anak kecil itu kok mau digendong oleh bapak itu? Kok nggak takut? Nah, anak kecil itu ternyata adalah anak kandung dari bapak itu. Wow, anak kandungnya. Sama adik-adik, seperti kita ini anaknya Tuhan Yesus. Kita ini percaya bahwa Tuhan itu selalu melindungi, menjagai kita. Seperti bapak ini tadi, bapak ini tahu bahwa dia tidak akan melukai anaknya karena anaknya adalah anak satu-satunya, anak yang dia sayangi. Sehingga anaknya pun percaya bahwa dia bapaknya, bahwa bapaknya tidak akan melukai dia, tidak akan membuat dia jatuh, tidak akan membuat dia jatuh ke dalam jurang, tidak akan buat anak itu terluka, karena dia percaya bahwa itu bapaknya, bahwa itu ayahnya, bahwa itu orang tuanya.
Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita. Bahkan di saat kita sedih sekalipun, misalnya kita nggak bisa ngerjain tugas besok, terus kita takut menghadapi ulangan, kita takut menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita gimana ini caranya nyelesain ini semua. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan hal yang kita takutkan itu tidak akan terjadi semenakutkan itu, karena Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Kita nggak boleh khawatir, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan untuk saat ini kita juga nggak boleh takut terhadap virus corona. Kita harus selalu berdoa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi, menjagai, menyertai kita, untuk kita dan keluarga kita. Nah, adik-adik, Kak Manda harap firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang terus percaya sama Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatunya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Oke, mari kita berdoa, kita akhiri firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini yang menjadi tema di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini yang sungguh menuntun kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang mau belajar, bahwa dan jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita untuk games. Jadi gamesnya hari ini adalah mencari perbedaan dari dua gambar. Nanti gambarnya dikirim oleh kakak-kakak SGL kalian ya. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah, berkumpul bersama ya Bapak. Tuhan berkati juga kesehatan kami masing-masing, Tuhan juga berkati agar kita dalam naungan-Mu selalu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye.